Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah anak-anak, di dalam materi ini kita melanjutkan materi-materi sebelumnya, yang mana pada materi-materi sebelumnya adalah kita bahas tentang konsep dasar ataupun prinsip dasar dari sistem pengisian. Nah, di sini di dalam materi ini nanti adalah kelanjutan dari materi-materi yang sebelumnya. Yang mana materi pokok di dalam yang akan saya jelaskan di materi ini adalah yang pertama ada tentang basic trouble diagnostic, yang kedua adalah diagnosa trouble pada komponen sistem pengisian. Yang mana komponen-komponen sistem pengisian ini mulai dari baterai, kunci kontak, alternator, regulator, dan lampu indikator. Ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari. Nah, target dari pembelajaran di sini adalah saya berharap nanti adalah siswa mampu menjelaskan dan mendiagnosis kerusakan pada sistem pengisian. Yang berikutnya adalah siswa mampu menjelaskan dan mendiagnosis pada komponen-komponen sistem pengisian. Yang tadi, yang mana komponen-komponen pengisian itu mulai dari baterai, kunci kontak, alternator, regulator, dan lampu indikator nanti di sana. Ini adalah target pembelajaran di dalam materi ini. Baik anak-anak, kita masuk ke sub pokok bahasan yang pertama, yang mana adalah tentang basic trouble diagnostic. Ini maksudnya adalah kita harus paham dulu sebelum kita menganalisa, kita harus paham dulu tentang sistem pengisian itu dan bagaimana nanti ciri-ciri sistem pengisian itu jika mengalami permasalahan atau trouble. Nah, di sini adalah kenapa ada dua, yang mana yang atas ini adalah rangkaian ataupun konsep dari sistem charging untuk kendaraan ringan, dan sedangkan yang bawah ini adalah untuk alat berat. Nah, bedanya adalah untuk alat berat di sini ada safety relay-nya, ya. Ada safety relay-nya yang mana atau baterai relay ini, yang mana baterai relay ini nanti dia akan memutus massa dari negatif ke bodi pada saat kunci kontak ini di-off-kan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memutus secara total baterai ini dengan sistem. Itu aja untuk alat berat, bedanya dengan kendaraan ringan. Yang lainnya sama nanti di sana. Nah, dikatakan sistem pengisian itu baik bila mana yang pertama mampu mensuplai semua kebutuhan beban kelistrikan. Yang kedua adalah mampu mengisi baterai sesuai kebutuhan. Nah, ini adalah syarat-syaratnya. Yang berikutnya adalah saat bekerja saat idle. Apa maksudnya? Jadi pada saat putaran rendah, sistem pengisian ini juga harus mampu mensuplai aki. Berarti tegangan output pada alternator ini saat putaran rendah pun harus minimal di atasnya dari tegangan baterai yang ada di dalam sistem tersebut. Yang berikutnya, syarat berikutnya adalah dikatakan baik bila mana tegangan tetap stabil pada semua kondisi kendaraan. Apa maksudnya? Jika putaran mesin itu adalah berubah-ubah atau kita tinggikan, maka diharapkan tegangan dari alternator ini, output alternator ini, dia tidak melonjak. Yang mana jika nanti melonjak, akan mengakibatkan kerusakan pada baterai di sini. Contohnya, bagi yang 12 volt, ini ya maksimal nanti 14,2, 14,1 lah. Nanti seperti itu. Sedangkan yang 24 volt, karena di alat berat, itu ya sekitar 28,5. Nanti seperti itu. Yang berikutnya adalah mempunyai efisiensi rasio antara daya yang dihasilkan dengan berat yang baik. Terus yang berikutnya rendah dalam perawatan dan memberi indikasi kalau terjadi gangguan. Nah, ini apa maksudnya yang terakhir ini? Ini adalah yang terakhir ini biasanya nanti operator ataupun kita driver akan mengetahui bila mana kita melihat
lampu CHG di dalam dashboard kendaraan nanti di sana. Nah, komponen-komponen di dalam pengisian yang pertama adalah kita lihat baterai. Kenapa ini baterai? Karena di dalam sistem pengisian ini adalah dia bisa menghasilkan output listrik, tapi dia butuh input listrik. Ya, nah baterai nanti dikatakan baik, yang jelas ya terminal-terminalnya ini adalah utuh, terminalnya tidak kotor, ada tegangannya, sel-selnya ini masih bagus, terus konstruksinya ataupun casingnya ini tidak pecah. Jika dia menggunakan aki basah berarti adalah volume elektrolit ini di antara lower dan upper nanti seperti itu. Ini adalah baterai. Dan ini di penjelasan yang sebelumnya itu tentang baterai sudah jelaskan secara detail. Intinya baterai dikatakan baik berarti ya masih normal. Seperti ini bisa dilihat di gambar. Nah, di dalam baterai untuk menghasilkan energi listrik dia memanfaatkan reaksi kimia. Nah, ini juga sudah dijelaskan ke pertemuan sebelumnya. Ini saya hanya mengingatkan saja yang mana reaksi kimia saat aki penuh itu adalah plat positif itu PbO2 bereaksi dengan air aki H2SO4 dan bereaksi dengan plat negatif yaitu Pb. Nah, pada saat digunakan lama-kelamaan kosong yang mana oksigen ini nanti bereaksi dengan H2O dan SO4 ini bereaksi dengan Pb, sebagian bereaksi dengan Pb yang plat positif. Akhirnya saat kosong itu adalah reaksi kimianya menjadi PbSO4, H2O dan PbSO4. Nah, di sini nanti dengan melihat berat jenis air aki ini sebenarnya kita sudah bisa mengetahui kondisi dari aki. Tadi di awal di samping secara fisik ini adalah bisa kita simpulkan bahwasanya tidak cacat, tidak pecah, volume airnya itu adalah memenuhi. Kita juga perlu melihat apakah aki ini kondisinya 100% atau tidak. Nah, ini bisa dilihat nanti dengan melihat berat jenis air aki. Nah, ini yang mana dijelaskan di dalam sebuah teori yang mana pada saat berat jenis elektrolit dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui kondisi isian aki. Jadi kita ingin melihat kondisi isian aki, apakah aki itu masih penuh atau kosong atau 50%, tinggal 10%, itu kita cukup melihat berat jenis air akinya. Nah, alat yang digunakan nanti adalah hidrometer. Ini alatnya seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, jika pengontrolan berat jenis antara sel satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan lebih dari 0,025 kg per liter, maka hal itu disebabkan ketidaksamaan ketinggian elektrolitnya. Jika berat jenisnya terlalu rendah, maka terjadi hubungan singkat atau baterai sudah tua atau kehabisan arus. Ya, ini berat jenisnya berarti maksudnya terlalu rendah itu nanti jika kita ukur itu mendekati angka 1,000 nanti di sana. Nah, ini ya. Semakin lama baterai dipakai, semakin banyak kandungan air di dalam elektrolitnya. Akibatnya semakin kecil atau rendah berat jenisnya. Nah, inilah yang saya katakan tadi. Next. Nah, kita nanti bisa melihat kondisi isian baterai dengan melihat berat jenis dari aki. Berat jenis air aki. Nah, ini bisa dilihat di sini. Jika berat jenisnya adalah 1,270 itu berarti baterai itu masih penuh atau 100% kondisinya. Jika berat jenisnya 1,230 maka kondisi isian aki itu tinggal 75% dan seterusnya sampai di sini. Jadi kita selain nanti memeriksa fisik aki tidak pecah, utuh dan sebagainya, kita perlu memeriksa nanti kondisi isian. Maksudnya isian itu bukan air aki, tapi kondisi isian listrik yang ada di kandungan listrik yang ada di dalam aki dengan jalan memeriksa berat jenis dari air aki tersebut. Nah, ini tadi di awal yang saya katakan
Aki-aki dikatakan jelek secara fisik ini ya, ini bisa dilihat secara fisik, yang mana terminal-terminalnya ini terdapat korosif, dia pecah, air akinya ini adalah kurang dari batas lower dan masih banyak lagi nanti seperti itu. Ini secara fisik ya, secara fisik. Terus yang berikutnya, komponen pengisian yang berikutnya kita adalah menginjak ke kunci kontak. Nah, yang mana kunci kontak ini fungsi utamanya adalah untuk memutus dan menghubungkan sistem kelistrikan yang ada di dalam unit ataupun kendaraan. Nah, di dalam kunci kontak ini memang ada beberapa perbedaan, yang mana kunci kontak untuk mesin bensin dan mesin diesel ini ternyata ada beberapa perbedaan, khususnya pada terminalnya dan posisi kunci kontaknya. Nah, kunci kontak miliknya gasoline engine ini dikatakan baik bila dia memenuhi seperti ini. Saat off, ya berarti baterai ini semuanya putus dari terminal yang lainnya. Saat kondisi ACC, berarti baterai ini nyambung dengan ACC. Saat posisi on, berarti baterai nyambung dengan posisi ACC dan IG atau ignition. Dan saat start, posisi B ini putus dengan ACC, tapi dia nyambung dengan IG dan ST. Nah, bila nanti kalian memeriksa kunci kontak tidak seperti ini, menghasilkan hubungannya adalah berbeda ini, berarti kondisi kunci kontak ini abnormal. Nah, ya setidaknya berarti perlu adanya perbaikan atau pergantian. Nah, yang berikutnya miliknya kunci kontak miliknya diesel engine atau kendaraan-kendaraan diesel, yang mana kendaraan diesel ini nanti ada istilahnya untuk pemanas awal. Ya, pemanas awal pada busi pijar yang ada di ruang bakar. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 terminal di kunci kontaknya. Tapi jika kita lihat di miliknya gasolin tadi hanya ada 4 terminal. Nah, ini bedanya. Nah, B sama seperti tadi, B itu adalah dari baterai. Nah, di sini ada BR, itu adalah ke baterai relay. Nah, bisa kita lihat ke depan tadi. Nah, di sini yang saya sebutkan tadi di awal. Nah, ini adalah baterai relay. Ini khusus untuk alat berat, sangat berbeda dengan untuk kendaraan-kendaraan ringan. Kalau kendaraan ringan tidak dilengkapi dengan baterai relay, tapi kalau di alat berat itu ada baterai relaynya. Ini untuk safety ya. Nah, itu tadi makanya kenapa di kunci kontaknya ini ada terminal BR. Ada R1, R2, C dan ACC. Nah, ini bisa dilihat hubung-hubungannya. Jadi pada saat ini adalah pemanasan atau untuk memanaskan, menghidupkan busi pijar pada ruang bakar untuk biar start awal itu lebih mudah, maka hubungannya adalah dari B ke baterai relay ke R1. Saat kunci kontak on dengan BR tetap, karena baterai relay ini begitu kunci kontak on, dia harus on terus. Karena dia adalah untuk memutus dan menghubungkan negatif baterai ke body. Dan ACC. Ya, AC. Sorry, dengan AC. Dan begitu start, dia adalah B dengan baterai relay tetap, R2 dan start. Nah, ini adalah hubungannya kunci kontak yang ada di unit alat berat ataupun di diesel engine. Jika Anda nanti mengecek atau memeriksa kondisi kunci kontak itu tidak seperti ini, berarti kunci kontak ini harus diperbaiki ataupun diganti nanti seperti itu. Yang berikutnya adalah masih basic trouble diagnostic, yaitu komponen pengisian yang ketiga yaitu alternator. Nah, yang mana di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwasannya fungsi dari alternator itu untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik.
Nah, ini komponen-komponen secara utuh di dalam alternator, dan kita juga harus perlu tahu gimana alternator ini dikatakan masih bagus, baik secara utuh ataupun secara perkomponen. Nah, kita lihat. Nah, ini bagian-bagian dari alternator yang pertama frame. Ya, frame ini untuk melindungi komponen-komponen alternator seperti rotor, stator, bearing, brush, dan sebagainya. Nah, ini dikatakan baik bila mana frame ini yang jelas utuh, tidak pecah. Ya, tidak pecah. Ataupun tempat bearing di sini adalah masih pas, masih span, tidak longgar. Karena kalau terjadi longgar, akhirnya nanti rotor akan tidak simetris atau tidak center pada saat dia mutarnya. Ini ya, kita berarti nanti kalau Anda membongkar alternator, menemukan frame yang mungkin pecah ataupun tempatnya bearing ini sudah longgar, ya setidaknya silakan diperbaiki ataupun diganti nanti seperti itu. Yang berikutnya adalah puli. Puli itu macam-macam. Ada yang model V, ada yang model seperti ini. Nah, namanya puli, dia adalah tujuannya adalah tempatnya drift bell yang berfungsi untuk menggerakkan alternator. Ya. Nah, dikatakan puli bagus, yang jelas ini tidak pecah. Ya, tidak pecah. Dan di sini nanti ada tingkat keausan maksimal. Bisa Anda lihat nanti di buku manual masing-masing nanti seperti itu. Dan di alternator juga dilengkapi dengan kipas. Apa fungsi dari kipas ini? Untuk mendinginkan. Nah, jika kipas ini rusak, rusaknya kipas itu biasanya ini sudu-sudunya ini pecah ataupun patah. Atau yang sering juga ini lubang ini longgar. Akhirnya apa? Rotor berputar, kipas ini tidak ikut muter. Nah, ini akan timbul noise juga nanti di sana. Nah, jika nanti Anda membongkar menemukan puli ini pecah ataupun kipasnya ini patah, ya silahkan nanti diperbaiki. Jika masih bisa, kalau tidak bisa ya juga harus diganti. Nanti seperti itu. Yang berikutnya adalah komponen masih dalam alternator yaitu rotor. Yang mana sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Rotor sendiri itu untuk membangkitkan medan magnet. Nah, bagian dari rotor itu ada slip ring, ada rotor coil, ada kuku rotor. Nah, biasanya yang sering terjadi di dalam rotor ini, slip ring ini habis. Karena slip ring ini selalu bergesekan dengan brush nanti. Ataupun rotor coil ini putus. Nah, kalau rotor coil ini putus, berarti rotor coil ini tidak akan menjadi magnet. Padahal tujuan dari rotor ini adalah untuk membangkitkan medan magnet. Nah, jika Anda nanti pada saat proses pemeriksaan itu menemukan hal itu, ya silakan diperbaiki ataupun kalau perlu diganti nanti seperti itu. Yang berikutnya adalah komponen masih di alternator, yaitu stator. Ya, saya yakin Anda juga sudah paham, namanya stator ini adalah kumparan yang menghasilkan energi listrik bolak-balik, dan stator ini adalah gulungannya kemarin sudah dijelaskan yaitu 3, makanya dia menghasilkan listrik 3 fase dan dia digulung menggunakan bintang. Nah, ini dikatakan rusak bila mana kumparan-kumparan atau salah satu dari kumparan ini adalah ada yang putus. Nah, jika terjadi seperti itu, ya ini memang harus kita perbaiki ataupun diganti nanti seperti itu. Komponen yang berikutnya masih di alternator yaitu brush. Nah, brush ini yang menempel di slip ring Nah, di sini di slip ring ini selalu menempel. Ya. Nah, brush ini adalah berfungsi untuk menghubungkan alur listrik dari regulator ke rotor coil.
karena dia terbuat dari arang dan selalu bergesekan dengan slipping, lama-kelamaan beras ini akan habis. Nah, berarti jika beras ini nanti habis, maka beras ini tidak bisa mengalirkan listrik ke rotor. Akibatnya apa? Rotor tidak akan menjadi kemagnetan. Akhirnya sistem charging tidak bekerja. Nah, makanya pada saat nanti Anda membongkar, silakan ini diperiksa. Apakah apa itu istilahnya panjang dari beras ini masih di atas limit atau sudah di bawah limit? Itu nanti limit bisa dilihat di buku manual masing-masing. Jadi ini nanti akan silakan diukur pakai jangka sorong. Seperti itu cara pemeriksaannya. Yang berikutnya adalah komponen masih alternator yaitu dioda. Nah, dioda ini mengarahkan arus bolak-balik yang dihasilkan oleh stator tadi sehingga dia keluar menjadi DC dan nanti dialirkan ke baterai karena baterai itu adalah DC. Sedangkan stator tadi menghasilkan AC. Nah, dioda di sini biasanya kalau dia mengalami kerusakan maka tegangan AC itu masih tegangan AC yang dihasilkan stator tidak sepenuhnya disearahkan. Berarti di sini dioda mengalami kebocoran. Entah 1, 2, 3 atau banyak atau semuanya. Nah, jika dioda nanti ini mengalami kebocoran atau sudah rusak, ya memang setidaknya nanti adalah perlu diganti. Seperti itu. Yang berikutnya adalah regulator. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwasanya regulator itu fungsi utamanya adalah ada 2. Yang pertama adalah memberi sinyal ke kita dengan dia adalah melewati lampu CHG. Yang kedua adalah agar tegangan yang keluar dari alternator itu stabil. Ya, stabil. Nah, regulator itu ada yang mekanik, ada yang IC. Tapi untuk kendaraan-kendaraan unit yang sekarang, baik alat berat ataupun kendaraan ringan, itu adalah rata-rata semuanya menggunakan IC. Nah, di sini untuk regulator mekanis, yang sering terjadi kerusakan biasanya nanti adalah kumparannya putus. Kalau kumparannya putus, ya setidaknya nanti kita ganti. Ya. Tapi jika IC ini yang mengalami kerusakan biasanya namanya aja integrated circuit. Jadi rangkaian yang ada di dalam ini rusak. Ya ini berarti kita harus mengganti 1 unit seperti ini. Ya, ini peranan IC nanti seperti itu. Yang berikutnya adalah komponen sistem pengisian. Tadi ada baterai, kunci kontak, alternator. Di dalam alternator tadi ada komponen-komponen mulai dari puli, kipas, rotor, stator, dioda, beras, IC. Nah, ini komponen pengisian yang berikutnya adalah lampu indikator. Nah, lampu indikator ini biasanya berada di dalam ruang kabin. Kalau roda 4 biasanya di dashboard ditandai dengan gambar baterai. Kalau di unit alat berat itu ada di monitornya. Nah, inilah yang saya katakan tadi bahwasanya sistem pengisian dikatakan baik, dia juga harus bisa memberi sinyal ke operator apakah dia bekerja atau tidak. Contohnya pada saat kunci kontak on dua-duanya ini dan engine belum running, maka lampu CHG ini menyala. Begitu engine running, lampu CHG ini dengan cepat harus mati. Jika nanti adalah tidak seperti itu, berarti di sana ada sesuatu. Nah, seperti sistem pengisiannya mengalami permasalahan. Nah, untuk lampu indikator atau lampu CHG ini, ya namanya lampu, berarti biasanya trouble-nya itu kalau tidak fuse, ya lampunya sendiri yang putus. Itu aja untuk lampu ini, karena ini bagian dari sistem pengisian atau nanti ada kaitannya untuk pemberi sinyal aja nanti seperti itu. Nah, di dalam sistem pengisian trouble yang sering terjadi adalah
lampu CHG abnormal. Abnormal ya tadi saya mengatakan bahwasanya idealnya pada saat kunci kontak on, mesin belum running, lampu harus menyala. Begitu running, lampu harus segera mati. Nah, kalau tidak seperti itu berarti ada sesuatu di sana. Yang berikutnya adalah kerusakan pada alternator. Nah, ini kerusakan alternator khususnya tadi bagian-bagian yang sudah saya jelaskan mulai dari puli sampai tadi adalah IC. Yang berikutnya adalah kerusakan pada IC. Sorry, di sini tadi sampai brush ya, sampai brush. Kerusakan pada IC. Ya. Yang berikutnya adalah output tegangan alternator tidak sesuai standar. Tadi saya mengatakan jika untuk kendaraan ringan itu berarti posisinya antara 13, sampai 14, tapi untuk alat berat itu biasanya antara 27, sampai 28, maksudnya apa? Putaran rendah dan putaran tinggi nanti seperti itu. Nah, ini adalah trouble-trouble yang sering terjadi pada sistem pengisian. Nah, kita coba analisa satu persatu. Kita temui umpamanya lampu CHG abnormal. Ya. Nah, kita lihat pertama adalah biasanya bisa saja fuse itu putus. Jika ini putus, ya harus diganti, tidak bisa diperbaiki. Konektor longgar atau soket-soketnya ini longgar. Silakan diperbaiki jika masih bisa. Jika tidak bisa konektornya rusak atau apa ya perlu diganti. Atau lampu CHG-nya sendiri yang putus. Ya, ini yang sudah saya katakan tadi. Berarti dia juga harus diganti. Ini jika kita mengalami kendala seperti ini. Yang berikutnya adalah kerusakan yang terjadi pada alternator. Kita mulai dari penggeraknya alternator. Fibelnya putus. Ini juga sering terjadi. Karena orang Indonesia itu kadang-kadang jarang memperhatikan ini. Kalau tidak putus, tidak diganti. Kalau putus, ya berarti diganti. Yang berikutnya adalah IC regulatornya terbakar. Nah, kenapa kok ini IC regulator ini termasuk dalam alternator? Karena biasanya alternator yang sudah menggunakan IC ini terintegral menjadi satu di alternator. Berarti kalau terbakar, tadi saya mengatakan IC ini tidak bisa diperbaiki, berarti diganti. Yang berikutnya adalah terminal alternator kendor. Baik terminal B-nya ataupun soket-soketnya, maka ini perlu diperbaiki. Yang berikutnya adalah brush habis. Nah, ini yang saya katakan tadi. Berarti kalau habis perlu diganti. Yang berikutnya adalah kemanetan alternator hilang. Nah, berarti tidak ada listrik yang ada di rotor. Nah, ini bisa listrik yang menuju ke rotor yang tidak nyampe ataupun rotornya yang memang mengalami kendala. Maka jika rotornya itu mengalami permasalahan, maka diperbaiki. Kalau jika tidak, ya berarti diganti. Nanti seperti itu. Yang berikutnya adalah jika kita mengalami gangguan pengisian yang terlalu rendah atau undercharge. Dalam artian idealnya untuk kendaraan ringan saat putaran rendah atau stasioner itu 13, nah di sini mungkin di bawahnya akhirnya apa? Alternator itu tidak bisa mensuplai listrik ke aki karena akinya sudah 12 volt. Nah, biasanya yang sering terjadi ini dribblesnya ini slip atau kendor. Akhirnya apa? Putaran dari alternator itu kurang sehingga outputnya juga kurang. Maka silakan disetel nanti kalau di sini. Yang berikutnya adalah terminal B kendor. Ya, bisa saja terminal B ini kendor, akhirnya output yang menuju ke baterai ini kurang suplainya. Kadang ada, kadang tidak. Silakan nanti diperbaiki. Terus yang berikutnya adalah slip ring alternator kotor. Kenapa ini kok bisa kotor? Karena ini bisa saja kena debu-debu dari brush. Karena ini slip ring ini selalu menempel pada brush.
Jika kotor, maka brush ini tidak menempel sepenuhnya pada slip ring, sehingga regulator tidak bisa mengalirkan listrik sepenuhnya ke rotor coil. Akhirnya kemanitan kecil, sehingga output dari alternator juga kecil. Nah, cara mengatasinya silakan dibersihkan. Terus hubungan massa tidak baik pada baterai. Ini juga bisa saja terjadi. Maka di sini juga harus diperbaiki. Yang berikutnya anak-anak, trouble yang berikutnya adalah timbul suara noise atau bunyi. Biasanya yang atau gangguan atau yang menjadi penyebab adalah bearing aus. Nah, bearing aus ini bisa menghasilkan noise yang sangat kasar. Ya, tadi di dalam alternator itu biasanya untuk menopang poros-porosnya rotor itu ada bearing. Nah, ini berarti perlu diganti, tidak bisa diperbaiki kalau bearing sudah aus. Vibel aus. Nah, vibel aus ini biasanya nanti timbul suara yang berisik. Ya, yang berisik. Maka ini juga harus diganti. Terus vibel kendor. Ini juga bisa menimbulkan noise atau suara. Khususnya biasanya saat diakselerasi itu akan timbul suara seperti mendecit itu ya. Nah, itu nanti. Nah, di sini silahkan lakukan penyetelan untuk mengatasi hal ini. Nah, setelah kita tahu tentang beberapa troubleshooting yang ada di dalam sistem pengisian, gimana cara kita mengatasinya? Yang pertama, sebelum kita melakukan pembongkaran, kita cek dulu yang bisa dilakukan secara visual. Contohnya, cek baterai. Cek baterai ini di samping cek secara visual kondisi fisiknya, juga kita cek kondisi isian baterai ini. Ya, kondisi isian baterainya. Apakah baterai ini masih benar-benar fit atau tidak? Nanti seperti itu. Nanti ada keluhan tiap pagi mesti tekor atau tiap pagi ini tidak kuat starting. Ternyata baterainya sendiri yang memang sudah berumur, bukan sistem chargingnya yang mengalami kerusakan. Yang berikutnya adalah cek dulu fusible link. Jika umpamanya tadi mengalami trouble, kelistrikannya hilang. Nah, ini fusible linknya dicek dulu. Nanti kita tidak perlu membongkar ini dulu, tiba-tiba ternyata hanya ininya yang putus. Makanya kita harus yang ringan-ringan dulu yang kita periksa. Terus kita periksa penggeraknya dribelnya, benar-benar kenceng, apakah masih kendor atau dribelnya ini memang sudah perlu diganti atau belum. Nanti kita lihat juga. Yang berikutnya adalah kita cek secara fisik dulu dari luar dari alternator itu. Apakah ada keluhan atau alternatornya tidak ada permasalahan sebelum kita melakukan pembongkaran nanti. Dan yang berikutnya adalah kita cek kerja dari warning lamp atau lampu CHG di sini. Normal atau tidak normal nanti seperti itu. Yang berikutnya adalah perlu kita lakukan output test alternator. Ya. Jadi kita cek umpamanya mengalami tiap pagi tekor akinya. Kita cek, tapi umpamanya kerjanya normal. Lampu CHG-nya saat on menyala. Begitu running off juga, tapi kenapa kok tekor? Kita cek coba output alternator ini. Sebenarnya berapa alternator itu bisa mengisi aki outputnya. Jika nanti tegangannya kurang, ya benar, berarti dia memang mengalami permasalahan. Nah, ini jika untuk alat berat kurang lebihnya sekitar 27,5 sampai 28,5. Untuk kendaraan ringan antara 13, sampai 14, nanti seperti itu, tidak nyampe 15. Ya, ini. Yang berikutnya, jika ternyata permasalahan itu mengerucut pada alternatornya, maka kita mau nggak mau memang harus membongkar alternator. Nah, setelah dibongkar, apa yang akan kita lakukan?
ya berarti kita melakukan pemeriksaan komponen-komponen dari alternator itu. Kita mulai dari rotor. Nah, rotor ini tadi adalah komponen yang menghasilkan medan magnet. Dan di sini ada kumparan. Ujung-ujung dari kumparan ini akan dihubungkan ke slip ring di sini. Berarti idealnya jika kumparan ini tidak putus, maka antar slip ring ini harus ada hubungan. Jika dia tidak ada hubungan, berarti ada indikasi kumparan ini ada yang putus ataupun slip ring ini dengan kumparan tidak terhubung. Nah, ini juga akan mengakibatkan di dalam alternator tidak ada magnet sehingga pengisian akan hilang. Terus yang berikutnya untuk mengecek rotor juga, kumparan ini tidak boleh terjadi hubungan dengan massa atau dengan ground. Berarti slip ring ini dengan ground tidak boleh ada hubungan. Jika terjadi hubungan, berarti kumparan rotor ini terjadi hubungan singkat atau konslet. Nah, ini tidak boleh, ya tidak boleh terjadi. Jika mengalami seperti itu, ya silakan diperbaiki ataupun diganti jika memungkinkan nanti seperti itu. Yang berikutnya adalah kita meriksa komponen alternator yaitu stator. Nah, tadi sudah saya jelaskan stator ini adalah kumparan yang menghasilkan listrik dan dia di sana ada 3 kumparan. Ya, 3 kumparan. Nah, makanya dari ketiga kumparan itu dia tidak boleh ada yang putus. Jika putus, maka output alternator ini akan berkurang. Kenapa? Karena satu fase hilang. Makanya antar kumparan ini harus berhubungan. Ya, harus berhubungan. Sama seperti rotor tadi, biar kumparan ini tidak terjadi konsleting dengan massa, maka kumparan ini dengan bodi tidak boleh ada hubungan. Nah, ini pemeriksaannya sama seperti rotor, Anda perhatikan. Ujung kumparan A dengan ujung kumparan A harus nyambung. Ujung kumparan B dengan ujung kumparan B harus nyambung. Seperti itu. Ujung kumparan C dengan C harus nyambung, ya. Sedangkan A dengan ground tidak boleh. B dengan ground tidak boleh. C dengan ground tidak boleh ada hubungan. Jika terjadi, ya berarti setidaknya perbaiki atau ganti. Yang berikutnya adalah pemeriksaan diode. Tadi di awal saya mengatakan diode ini adalah penyearah. Nah, diode di dalam sistem pengisian atau di alternator itu ada dioda positif, ada dioda negatif. Nah, caranya untuk memeriksa dioda positif, berarti silakan gunakan avometer, posisikan ohmmeter untuk memeriksa hubungan. Silakan probe positif ini masukkan ke terminal B, probe yang lainnya masukkan ke terminal rectifier. Ya. Pada saat ini umpamanya di sini ada hubungan. Setelah itu tukarkan. Probe yang tadinya dapat terminal B dapat terminal rectifier, yang tadinya rectifier ketemu B. Nah, di sini tidak boleh ada hubungan. Inilah yang saya katakan diode itu adalah satu arah. Jika ini tadi Anda bolak-balik kok ada hubungan, ya berarti dioda ini mengalami kerusakan. Berarti setidaknya direplace. Nah, kalau dioda positifnya nanti ada 4, ya setidaknya ini nanti 4 kali kita pemeriksaan. Terminal dioda 1, terminal dioda 2, terminal dioda 3, terminal dioda 4. Setelah itu ditukar, dibalikkan. Dioda 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan untuk memeriksa dioda negatif, perbedaannya kalau tadi ini adalah salah satu probe pada avometer dapat terminal B, kalau yang negatif salah satu probe dapat terminal E atau massa. Yang lainnya dapat terminal rectifier atau dioda. Sama. Silakan nanti tukarkan. Berarti yang satu hubungan, yang satu tidak boleh ada hubungan. Itu saat ditukarkan. Sama seperti tadi. Ya. Dioda 1, 2, 3, 4. Yang ini E bukan B. Itu untuk memeriksa rectifier atau dioda negatif. Yang berikutnya adalah pemeriksaan brush.
Jika kondisi fisiknya utuh, nah yang perlu kita periksa adalah panjangnya ini. Panjangnya beras ini masih layak pakai atau tidak. Silahkan dilihat nanti di spek masing-masing. Kenapa kok ini perlu kita ukur? Karena kalau panjang ini kurang dari limit, akhirnya beras ini tidak bisa menempel secara utuh ke slip ring. Sehingga transfer listrik ke rotor coil yang melewati slip ring kurang. Sehingga kepenetran juga kurang. Nah, jika ini kurang dari limit, ya berarti diganti untuk berasnya. Yang berikutnya adalah bearing. Nah, ini yang tadi timbul noise salah satunya. Jadi kalau bearing ini kocak ataupun aus, ini akan timbul noise atau suara yang berisik pada saat alternator itu atau mesin running. Berarti ini harus diganti. Dengan jalan gimana meriksanya? Cukup diputar akan kedengaran atau Anda akan kerasa nanti jika bearing itu aus. Baik anak-anak, tadi mulai dari awal sampai akhir Bapak sudah menjelaskan mulai dari basic troubleshooting sampai gimana kita mendiagnosis kerusakan pada sistem pengisian. Langkah yang berikutnya silahkan Anda buka nanti di masing-masing LMS. Di sana sudah ada penugasan, perintahnya, gimana cara menguploadnya di LMS masing-masing. Dan saya kira untuk materi tentang diagnosis kerusakan pada sistem caging, saya kira sudah cukup. Dan kita lanjut nanti pada materi-materi berikutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.